Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan keuangannya. Nah, kembali lagi dengan saya Rahmah. Untuk episode kali ini kita bakal bahas hal-hal yang bisa disederhanakan agar tujuan finansial kita tercapai. Jadi ini penting banget ya, kita menyederhanakan beberapa hal agar tujuan kita tercapai, apalagi buat kita yang gajinya masih pas-pasan atau masih kecil. Jadi untuk kita yang gaji masih kecil memang harus banyak pengorbanan. Tapi kalaupun gaji besar tapi kita tidak bisa mengelola keuangan, tetap aja kita nggak bakal punya dana atau uang berlebih yang bakal menunjang tujuan finansial kita. Nah, hal-hal yang bisa disederhanakan agar tujuan finansial tercapai, yang pertama adalah berhenti membeli barang-barang karena suka. Ini kebiasaan banget buat kita cewek-cewek, ibu-ibu. Biasanya itu paling gak bisa tahan sama barang-barang yang disuka ya kan. Jadi suka banget tuh. Pertama cuman pengen lihat-lihat aja. Pertama buka Instagram, terus lihat home decor, terus jadi kepengen cari di linknya, terus kita buka marketplace, akhirnya scroll jadi kecantol, terus masukin keranjang dulu, nanti deh kita beli. Akhirnya niatnya cuman buat cuci mata, buat hiburan, jadi kebeli. Makanya cobalah membiasakan berhenti membeli barang-barang ini, karena biasanya barang inilah yang membuat uang kita cepat habis. Agar tujuan kita itu tercapai, kita harus menguatkan niat kita dahulu. Tujuan kita finansial ini untuk apa? Supaya kita punya alasan yang kuat untuk menjaga uang kita tidak keluar serta-merta hanya untuk barang yang kita sukai. Nah, dengan ada niat yang kuat, maka kita akan bisa mengendalikan rasa suka ini. Jadi, kalau misalnya kita emang udah punya suatu tujuan, misalnya pengen nabung deh buat tahun depan mau daftar haji misalnya, terus pengen banget tuh buat daftar haji. Makanya kalau misalnya kita udah fix pengen begitu, nanti lama-lama keinginan itu bakal bisa kita asasi sendiri. Makanya pentingnya punya keinginan yang kuat. Nah, hal yang bisa disederhanakan yang kedua adalah berhenti membeli barang karena tren. Ini juga penting banget. Biasanya kalau kita bekerja, itu kan ngumpul sama teman-teman, tren itu gampang sekali masuk. Sekarang di Instagram aja atau platform lain itu pasti kita tahu ini produk ini yang lagi booming. Itu kan semuanya di tren itu dibuat adalah untuk supaya barang-barang yang dipromosikan, barang-barang yang diproduksi itu laku. Makanya tren itu dibuat memang untuk menjual barang. Jadi kalau misalnya kita tiap ada tren baru kita ikuti, tiap ada model baru kita ikuti, tas baru, sepatu baru yang lagi tren semua kita beli, kapan tujuan kita bisa tercapai? Makanya berhentilah membeli barang karena tren, tapi belilah barang kalau misalnya memang kalian butuh, walaupun mahal sedikit nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, berhenti mengoleksi satu barang yang berlebihan. Ini juga sering banget terjadi sama ibu-ibu ya. Biasanya kita itu cenderung suka sama satu barang itu kayak musiman gitu. Contohnya saya sendiri sekarang lagi pengen banget beli lipstick. Jadi kemana aja saya sekarang lagi nyari lipstick, padahal kan cuman punya satu mulut bibir, tapi pengen beli lipsticknya banyak banget. Padahal warna yang beli mirip-mirip juga, cuman beda merek. Bahkan kadang ada yang satu merek tapi beda versi aja. Nah, itu memang hal yang sulit ya untuk dihindari, tapi dengan cara kita tidak sering berjalan-jalan ke toko atau ke mall, itu akan menghindari kita untuk mengoleksi barang berlebihan. Tas juga begitu, biasanya kita hanya butuh satu tas kan,
Kan kalau pergi-pergi kita nggak bawa 2 tas, cuma satu. Tapi kenapa kita harus koleksi banyak? Coba ingat lagi kalau misalnya mau beli sesuatu itu, kalau pengen mengoleksi, pas mau beli ingat, ini butuh nggak ya? Gimana cara bawanya? Saya kan cuma perlu satu tas, kenapa harus beli banyak? Nah, itu caranya kita berhenti mengoleksi barang yang berlebihan. Nah, yang keempat adalah berhenti membeli hiasan rumah atau pajangan. Nah, dengan membeli pajangan ini, biasanya pajangan ini budgetnya di luar ya, jarang kita fokuskan, kita buat budget khusus untuk pajangan. Makanya kalau misal berpergian atau keluar daerah, ada kadang-kadang orang yang suka mengoleksi tiap ke daerah. Satu, dia harus punya ini, harus punya barang tertentu, misalnya oleh-oleh khas di situ ataupun benda unik gitu kan. Nah, saya dulu juga seperti ini. Jadi kalau misalnya pengen ya tiap pergi ke satu daerah itu nanti kita harus punya satu barang yang dari khas daerah itu. Lama-lama ternyata barang itu juga nggak bermanfaat ya, dipajang juga kagak. Yang ada malah hanya menumpuk barang dan membuat kita menjadi lebih banyak pekerjaan dengan harus membersihkan barang itu, dan yang lebih penting adalah mengeluarkan biaya ya. Tanpa kita sadari, ternyata banyak juga uang yang kita habiskan untuk sekedar pajangan yang tidak bermanfaat, yang bisa kita gunakan langsung istilahnya. Nah, yang kelima, hentilah membeli produk khusus. Jadi kalau misal beli baju dengan warna yang terlalu terang ataupun dengan model tertentu yang hanya bisa digunakan untuk acara tertentu, itu kan kita harus punya banyak jadinya. Makanya lebih bagus belilah barang atau baju itu yang netral, yang tidak menyolok. Jadi bisa digunakan untuk acara apapun. Saya sekarang udah mulai menyeleksi kalau beli baju, biasanya saya pilih yang semi-semi formal gitu ya. Jadi masih bisa dipakai untuk kerja, untuk jalan-jalan juga masih oke. Nah, dengan bersifat seperti ini, kita bisa mengurangi banyak pengeluaran loh. Misalnya ke pesta kita harus beli baju pesta, nanti acara kantor kita harus beli lagi. Kalau bisa satu baju itu bisa dipakai untuk 2, jadi sekarang kita bisa hemat satu potongan baju. Nah, dengan seperti itu kita bisa punya tambahan tabungan sehingga tujuan finansial kita tercapai. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk tips kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.